Ya, Saya hadir memenuhi panggilan penyidik Baris Krim Polri. Profesi kewartawanan dan awak media center disebut-sebut sebagai salah satu yang merekayasa kematian Ajudan Jenderal di Kompleks Polri 8 Juli lalu. Fahmi Alamsyah termasuk dalam kalangan pertama yang mendapat kabar mengenai kematian Brigadir Joshua di rumah dinas ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3. Fahmi Alamsyah ikut andil dalam merekayasa kronologi kejadian awal sehingga bisa disebut tembak-menembak antara Brigadir Joshua dan Barada Richard Eliezer. Nama Fahmi Alamsyah dikaitkan dengan koran Media Indonesia pimpinan Surya Paloh, di mana dia pernah bergabung. Konfirmasi yang didapat dari beberapa rekan jurnalis senior di sana hanya membenarkan Fahmi pernah menjadi manajer koperasi karyawan atau Kokarmindo saat Mukhlis Hashim menjadi ketua koperasi. Akan tetapi, bukan wartawan, bahkan tidak pernah menulis berita. Namun dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua, Fahmi mengakui membantu Verdi Sambo dalam membuat rilis atau siaran pers kepada awak media. Belakangan, kronologi dalam rilis itu berbeda dengan temuan yang sebenarnya, sehingga menjadikan Verdi Sambo sebagai tersangka. Sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Menurut CNN Indonesia, Fahmi tercatat mulai aktif menjadi penasihat ahli Kapolri sejak era Jenderal Idam Aziz. Namun dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat Polri usai diberikan rekomendasi oleh anggota penasihat Polri lainnya seiring makin terkuaknya tabir kematian Brigadir Joshua yang melibatkan Fahmi. Penasihat ahli Kapolri bidang hukum, Khairul Huda, mengatakan kalau tindakan Fahmi Alamsyah yang diduga membantu Verdi Sambo dalam kasus Brigadir Joshua tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai penasihat ahli Kapolri. Fahmi diangkat menjadi penasihat ahli Kapolri melalui surat keputusan Kapolri yang ditandatangani pada 21 Januari 2022. Kapolri secara keseluruhan memiliki 20 penasihat ahli. Di dalamnya terdapat 5 orang yang berasal dari purnawirawan. Selain itu, ada 15 orang dari unsur non-Polri. Para anggota penasihat Kapolri non-purnawirawan ini merupakan pakar dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya bidang informasi teknologi, lingkungan, hukum, politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Mengutip keterangannya di detik.com, Fahmi mengaku tidak ingin membebani Kapolri dan para penasihat ahli karena dirinya diisukan terlibat skenario baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dia mengatakan, di tingkat penasihat ahli Polri, digelar rapat membahas keberadaannya. Akhirnya, dia pun memutuskan mundur karena tak ingin membebani. Bagaimanapun, rilis atau keterangan pers yang dibuat Fahmi Alamsyah dijadikan rujukan Kapolres Jakarta Selatan dan Mabes Polri. Keterangan yang kemudian menjadikan mereka dianggap memberikan keterangan palsu dan menjadikan korps kepolisian makin menjadi bulan-bulanan publik. Selain itu, ini parahnya lagi, keterangan pers ihwal tembak-menembak itu telah dijadikan pegangan bagi pengacara keluarga ke Dewan Pers yang kemudian dijadikan rujukan Dewan Pers untuk menggiring wartawan agar menulis sesuai keinginan keluarga Verdi Sambo. Dengan tersangka mencapai 4
orang sejauh ini, kelompok pembunuh ini merekayasa cerita yang kemudian disusun oleh Fahmi Alamsyah yang disebarkan kepada media. Cerita rekayasa ini dibawa ke Dewan Pers oleh pengacara keluarga untuk dijadikan pegangan oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana, agar pers menulis sesuai rilis resmi kepolisian. Komplotan jahat itu kena batunya karena keluarga Joshua Huta Barat yang orang Batak tak bisa menerima jenazah putra mereka tertutup dalam peti. Sesuai adat istiadat Tapanuli, peti mati harus dibuka, harus diperlihatkan. Dan karena itu terbongkarlah skandal yang mengguncang tanah air dan sekaligus merusak korps kepolisian beberapa pekan terakhir ini. Jika merujuk pada alur cerita yang dibuat Fahmi Alamsyah, sejak awalnya, maka untuk semua kekacauan, kejanggalan, dan kesemrawutan informasi yang menyesatkan, dia harus dimintai pertanggungjawaban. Dan harus ada tindakan lebih dari sekedar pengunduran diri atau pemecatan. Dan itu tidak lain adalah pidana kepada pihak-pihak yang mengarang cerita, menyusun, dan menyebarkannya untuk dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara sanksi yang paling pantas untuk Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana di Dewan Pers, sebagai benteng terakhir penjaga marwah pers nasional yang harus dijaga kemerdekaannya, hanya ada satu kata: pecat. Yadi Hendriana telah memberikan keterangan dan imbauan yang menyesatkan. Pernyataan Yadi Hendriana yang disampaikan bersama pengacara keluarga Ferdi Sambo kepada wartawan di Gedung Pers pada 15 Juli 2022 telah mendapat publisitas luas dari media mainstream khususnya Detik.com, Kompas, Kumparan, Republika, dan Tempo. Diketahui kemudian, keterangan yang diberikan polisi merupakan rekayasa yang berbeda dengan kejadian yang sesungguhnya. Namun sebelum itu, permintaan dan imbauan Yadi kepada wartawan agar hanya mengutip keterangan resmi dari sumber kepolisian merupakan kesalahan fatal bagi anggota Dewan Pers. Padahal, dia seharusnya melindungi kebebasan mereka dalam meliput berita dari berbagai sumber, dari segala sisi dan pandangan, sesuai dengan azas demokrasi dan kemerdekaan pers. Ini menunjukkan sikap tidak independen dan tidak berimbang. Selain itu, hanya memuat berita polisi menunjukkan sikap tidak profesional, sebab merendahkan profesi dengan menjadi juru berita kepolisian. Sehingga pernyataan dan juga permintaan yang terekam media yang disampaikan Yadi Hendriana itu patut diduga melanggar kode etik jurnalistik ayat 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Ayat 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Terkait dengan Undang-Undang Pers Nomor 40, Saudara Ketua Penegakan Etika Pers itu juga patut diduga melanggar kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi warga negara. Menegakkan kemerdekaan pers adalah tugas bagi semua jurnalis dan terutama bagi lembaga Dewan Pers yang menjadi benteng terakhir pertahanan kemerdekaan tersebut. Masalah yang lebih serius dari kegiatan jumpa pers bersama itu adalah ada informasi dugaan pembagian amplop. Hal itu sungguh sangat disayangkan karena pembagian amplop berisi uang itu terjadi di gedung Dewan Pers yang selama ini seharusnya berjuang agar jurnalis dan lembaga pers bebas amplop. Pada kode etik jurnalistik jelas tercantum di ayat 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dengan kesalahan berganda dan pelanggaran kode etik dan undang-undang pers, jelas Yadi Hendriana tidak layak berada di Dewan Pers, khususnya menjadi Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers. Untuk itu, sudah semestinya Ketua Dewan Pers Profesor Dr. H. Azumardi Azra agar segera memberhentikan Saudara Yadi Hendriana dari jabatannya dan menggantinya sesuai mekanisme yang berlaku.
Saya selalu Kadif Humas tentunya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi yang kemarin. Ya, kemarin malam kebetulan menimpa 2 teman media. Nah, sekali lagi saya menyesalkan kejadian tersebut. Dan hasil diskusi kami pada pagi hari ini, kami komitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa Polri merupakan organisasi yang terbuka. Organisasi yang terus membangun komunikasi publik yang baik. Anggota yang melakukan intimidasi kepada teman-teman jurnalis yang melaksanakan tugas jurnalistik sudah diketemukan dan akan ditindak tegas oleh Karopropos